Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desti Nurdianti, SSM HUM, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sucita Putri Cantika. Saya adalah mahasiswa program studi D3 Bahasa Inggris, Institut Teknologi dan Bisnis Dian Cipta Cendekia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi tentang pentingnya bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, identitas nasional, dan alat komunikasi resmi. Di slide ini berisi informasi sedikit tentang saya, tapi supaya waktunya lebih efisien, kita langsung lanjut ke pembahasan yang utama. Oke, di sini ada 3 hal utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa di tengah keberagaman budaya dan suku. Yang kedua, sebagai identitas nasional yang mencerminkan keberadaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi resmi dalam pendidikan, pemerintahan, dan juga kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman suku dan budaya. Bahasa Indonesia hadir sebagai bahasa pemersatu yang memungkinkan seluruh masyarakat dari berbagai suku dan budaya dapat saling berkomunikasi dengan lancar tanpa hambatan bahasa. Selanjutnya, bahasa Indonesia digunakan dan dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Dengan adanya bahasa yang sama, komunikasi antar warga dari daerah yang berbeda menjadi mudah dan juga efektif. Selanjutnya, mempererat persatuan bangsa. Ketika masyarakat menggunakan bahasa yang sama dalam berbagai interaksi, baik sosial maupun resmi, maka akan tercipta persatuan dan kesatuan yang kokoh di antara seluruh elemen bangsa. Selanjutnya, untuk contoh-contohnya yang pertama itu di media sosial, orang dari seluruh Indonesia bisa saling komentar dan diskusi karena pakai bahasa Indonesia. Seperti di era digital saat ini, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga Twitter menjadi tempat bertemunya berbagai orang dari berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, saat kita pesan makanan lewat aplikasi, penjual dan pembeli dari daerah berbeda bisa saling mengerti karena memakai bahasa Indonesia. Bayangkan jika kita hanya bisa menggunakan bahasa daerah, mungkin akan sulit untuk menjelaskan pesanan dengan jelas. Selanjutnya, saat kita bekerja di bidang pelayanan seperti toko retail ataupun kafe, kita sering melayani pelanggan dari berbagai daerah. Kita juga bisa saling memahami karena menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Melalui bahasa ini, kita mengenalkan jati diri bangsa kita kepada dunia. Selanjutnya, bahasa resmi negara yaitu bahasa Indonesia. Hal ini telah diakui secara resmi dalam Undang-Undang 1945 sebagai bahasa negara dan juga bahasa resmi pemerintahan. Selanjutnya, bahasa Indonesia juga merupakan lambang kebanggaan nasional. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita turut menjaga martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia. Contohnya yaitu yang pertama, ketika kita membuat portofolio dan CV untuk melamar pekerjaan, kita menulisnya dalam bahasa Indonesia yang baik dan juga sesuai dengan kaidah. Selanjutnya, di media sosial, bukan hanya tempat hiburan tapi juga menjadi wadah berekspresi. Banyak pengguna Indonesia menulis caption, status, atau komentar dengan bahasa Indonesia bahkan saat membahas topik global. Yang terakhir yaitu ketika berada di luar negeri. Bahasa Indonesia menjadi identitas yang menyatukan. Meskipun belum pernah bertemu sebelumnya, sesama orang Indonesia cenderung langsung merasa dekat saat mendengar sapaan dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu kita akan membahas bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi. Poin pertama yaitu bahasa Indonesia digunakan di sekolah dan juga di pendidikan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, seluruh siswa dan mahasiswa di berbagai daerah mendapatkan akses yang sama terhadap ilmu pengetahuan dan juga pendidikan. Selanjutnya, bahasa resmi di pemerintahan dan surat menyurat. Dalam pemerintahan, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan dalam semua dokumen, peraturan, surat menyurat, serta komunikasi antar lembaga. Hal ini memastikan bahwa informasi yang disampaikan resmi, jelas, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu bahasa yang dipakai sehari-hari dalam masyarakat. Ya, seperti yang kita tahu bahwa bahasa ini menjadi sarana komunikasi yang menghubungkan warga dari berbagai latar belakang budaya dan daerah, sehingga mempermudah interaksi sosial dan juga memperkuat solidaritas masyarakat. Sebagai contoh, dalam dunia kerja yang profesional, laporan merupakan dokumen penting untuk menyampaikan hasil kerja, evaluasi, ataupun rencana.
Penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan jelas menjadi standar agar isi laporan mudah dipahami oleh atasan maupun rekan kerja lintas daerah. Selanjutnya, tanda-tanda di tempat umum seperti stasiun, rumah sakit, pusat perbelanjaan selalu ditulis dalam bahasa Indonesia. Dan contoh yang terakhir yaitu MC di acara formal atau non-formal biasanya menggunakan bahasa Indonesia bertujuan agar seluruh tamu dari berbagai usia dan daerah bisa memahami alur acara. Oke, dari 3 pembahasan di atas, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan bangsa, membentuk identitas nasional, dan menjalankan kehidupan formal secara efektif. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kita semua semakin mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saya pamit undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan penulisan dan juga penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.